yaitu Matty. Matty pun memberi informasi jika tim intelijen Belanda baru saja menangkap seorang pria yang memberi bom pada Prior. Dan akhirnya misi pun selesai dengan baik. Halo sobat, pintu teater 1 telah dibuka. Baik lagi nih sama Mimin yang bakal kembali membahas series tentang agen cerdik dan pintar. Pasti kalian udah nunggu-nunggu nih series tentang pembahasan seperti ini. Jadi series ini berjudul MacGyver, yang dimana bercerita tentang sekelompok agen rahasia yang dipekerjakan oleh pemerintah untuk menangani kasus-kasus tertentu. Ajaibnya, di kelompok agen rahasia tersebut terdapat seorang agen yang sangat cerdik bernama MacGyver. Agen ini bisa memanfaatkan setiap benda kecil, bahkan benda yang paling remeh yang berada di sekitarnya, untuk ia manfaatkan dalam menjalani setiap misi-misinya. Tentu series ini mengingatkan kita tentang betapa cerdiknya Michael Scofield serta Cameron Black dalam memecahkan suatu masalah. Oke, tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Scene menampilkan Mac dan Jack serta dua orang rekannya yang sedang berusaha menghindari sebuah peluru ajaib yang bisa berbelok arah. Kemudian, scene berpindah pada 36 jam sebelum kejadian tersebut terjadi, di mana saat itu tim Phoenix sedang berada di sebuah pesawat jet pribadi untuk terbang menuju sebuah negara untuk menyelesaikan sebuah misi rahasia. Tetapi ketika tujuan mereka akan tiba, Matty tiba-tiba menelponnya dan mengatakan bahwa gempa berkekuatan 7,2 skala Richter baru saja terjadi di 800 km dari lokasi mereka. Dan negara meminta setiap bantuan yang ada untuk segera membantu para warga yang terkena reruntuhan dari gempa tersebut. Dan akhirnya, mereka pun dengan segera pergi ke tempat kejadian perkara untuk membantu para korban bencana gempa. Setibanya di sana, mereka langsung pergi ke posko bantuan untuk memperkenalkan diri. Tim Phoenix langsung menghampiri seorang petugas bernama Hopkins untuk menawarkan bantuan. Namun, pada awalnya Hopkins menolak karena ia tak percaya dengan kemampuan mereka untuk menanggulangi bencana. Tetapi hal itu langsung dipatahkan oleh Mac ketika listrik posko tiba-tiba mati. Ia pun langsung mengambil generator, memperbaikinya sebaik mungkin hingga akhirnya listrik kembali nyala. Dan ia pun langsung dipersilahkan membantu para korban bencana. Sementara di satu sisi Riley melakukan tugasnya sebagai pencari informasi dari setiap korban. Dan ketika Riley sedang bertugas, seorang pria yang memperkenalkan dirinya sebagai Calais tiba-tiba mendatanginya dan langsung berkonsultasi perihal pekerjaan mereka berdua. Setelah berhasil membuktikan bahwa mereka layak membantu, Mac dan Jack langsung mendapat tugas untuk membantu korban yang terperangkap di balik dinding. Mereka dengan cepat menghampiri tempat tersebut dan bertemu dengan seorang opsir bernama Kono yang bertugas menangani para korban. Pada awalnya, opsir Kono mengatakan jika ia kesulitan mendobrak dinding tersebut karena dinding tersebut sangat tebal dan tak bisa dihancurkan menggunakan palu. Namun, di tangan Max setiap hal sulit pasti akan terasa lebih mudah. Ia lalu meminta sebuah pasir dan air pada opsir Kono. Lalu Mac merakitnya, mengambil sebuah sambaran air dan mengatakan jika air dapat membelah tembok jika kekuatannya besar. Lalu Mac mempraktekkan hal itu dan hasilnya tembok berhasil terpotong berkat kecerdikan Mac. Lalu ia langsung menyelamatkan seorang wanita yang terjebak di dalam tembok tersebut. Wanita yang berhasil diselamatkan mengatakan bahwa masih banyak korban yang tertimbun di dalam ruangan. Karena mendengar masih banyak korban yang harus diselamatkan, Mac dan Jack bergegas menghampiri Hopkins untuk mengetahui informasi tentang bangunan tersebut. Setelah beberapa informasi diberikan oleh Hopkins, mereka berdua dengan cepat memasuki gedung bersama opsir Kono dan rekannya. Lalu scene berpindah pada Bowser yang kedapatan melihat bagaimana Riley sangat nyaman bertemu dengan pria yang sefrekuensi dengannya. Karena tak ingin mengganggu pekerjaan yang sedang ia lakukan, Bowser pun mengalihkan perhatiannya pada seekor anjing yang ia temukan berada di dalam reruntuhan. Mengetahui anjing kecil tersebut luka, Bowser langsung berinisiatif merakit sebuah plester untuk mengobati anjing tersebut. Dan hasilnya, ia berhasil menyelamatkan anjing itu serta langsung merawatnya. Kembali ke Mac dan kawan-kawan.
di mana Mac rupanya menciptakan sebuah alat yang bisa mendeteksi suhu serta detak jantung milik seorang manusia. Berkat alat milik Mac, ia berhasil membuat Opsir Kono takjub, serta berhasil menemukan satu korban yang terjebak di reruntuhan. Setelah itu, ia dan Jack langsung memasuki gedung. Namun, baru saja mereka menaiki beberapa lantai, Mac dan Jack langsung bertemu dengan seorang agen yang menggunakan peralatan lengkap. Pada awalnya, mereka mengira itu adalah tim SAR. Tetapi, ketika pria tersebut menyerang mereka berdua, Mac yakin jika itu bukanlah tim SAR. Beruntung, saat itu ia berada bersama Jack yang berhasil membantunya untuk melumpuhkan agen tersebut. Ketika agen tersebut pingsan, Mac mengambil alih mikrofon miliknya. Dan di sana ia mendengar beberapa orang menggunakan bahasa Mandarin yang sepertinya sedang memiliki rencana untuk mencuri sesuatu. Karena merasa curiga dengan agen tersebut, Mac dengan segera memberitahu Opsir Kono dan memberitahu pula pada Matty. Matty menjelaskan jika gedung yang terkena dampak gempa tersebut merupakan tempat penelitian yang dihuni oleh ilmuwan-ilmuwan terpintar milik Amerika. Matty khawatir jika agen misterius tersebut akan berusaha merebut proyek rahasia milik DARPA yang berada di sebuah brankas di lantai 4. Karena tak ingin hal itu terjadi, Mac dan kawan-kawan dengan segera berpencar menjadi 4 tim. Sembari mencarikan suasana, Mac dan Opsir Kono berbagi cerita tentang pengalaman mereka di bidang penyelamatan manusia. Tetapi saat mereka sedang asyik bercerita, Jack tiba-tiba berhasil menemukan para agen misterius tersebut yang ia lihat tengah membawa seorang sandera. Terlihat pula mereka berhasil meyakinkan sandera tersebut untuk memasuki sebuah ruangan yang Jack duga menjadi tempat penyimpanan proyek rahasia milik DARPA. Tak ingin hal itu terjadi, Jack dengan gagah berani menantang semua agen misterius tersebut. Ia langsung memasang badan sembari menodongkan senjata untuk menggertak mereka semua. Namun, tak ada satupun agen misterius tersebut yang menjawab pertanyaan Jack. Hingga akhirnya, salah satu dari mereka tiba-tiba melemparkan sebuah bom dan langsung berusaha menghindari kejaran dari Jack. Saat sesi tembak-menembak sedang terjadi, gempa susulan tiba-tiba kembali menghantam daerah setempat, hingga menyebabkan gedung kembali mengalami keruntuhan. Dan para korban semakin panik. Namun gempa susulan tersebut justru dimanfaatkan oleh para agen misterius untuk kabur, dan mereka meninggalkan sanderaan mereka dengan cara melemparnya keluar gedung. Beruntung pria tersebut berhasil menyelamatkan dirinya sendiri dengan cara menggelantung. Jack berusaha menyelamatkan pria tersebut yang mengatakan jika ia sudah tak kuat menahan tangannya. Jack akhirnya memutar otak, ia mengikat badannya pada sebuah tali lalu terjun ke bawah untuk menyelamatkan pria itu. Jack sangat beruntung karena sepersekian detik sebelum dirinya terjun, pria tersebut hampir saja jatuh dan mungkin tewas. Namun berkat Jack, pria tersebut berhasil ia tangkap dan diselamatkan. Sementara itu, di satu sisi Mac berhasil menemukan beberapa kelompok ilmuwan yang terjebak di sebuah ruangan. Setelah sandera yang Jack selamatkan berhasil dibawa kembali ke atas, ia langsung meminta pria tersebut untuk mengingat kembali apa yang tak ada di ruangan tersebut. Pria itu menjawab jika semua proyeknya aman, dan ia tak tahu apa yang telah hilang karena ia hanyalah seorang kepala departemen. Akhirnya Jack menelpon Mac untuk bertanya pada ilmuwan lain tentang barang yang hilang. Ia mengajak ilmuwan tersebut untuk memainkan sebuah permainan yang bernama Beritahu Jack apa yang telah hilang. Dan saat Jack mengarahkan kameranya pada sebuah rak, ilmuwan tersebut sangat terkejut ketika proyek 23 miliknya hilang. Ilmuwan menjelaskan proyek tersebut berisi tentang sebuah peluru pintar yang merupakan amunisi tercanggih di abad ini. Ia mengatakan jika pelurunya dituntun oleh laser dan bisa berubah arah. Ia khawatir jika peluru tersebut disalahgunakan oleh agen misterius yang berhasil mengambil peluru tersebut. Karena tak ingin barang tersebut jatuh di tangan yang salah, Matty sangat menekankan pada Mac dan Jack untuk tak membiarkan agen misterius tersebut untuk meninggalkan pulau mereka. Akhirnya Mac, Jack, serta Opsir Kono langsung pergi menuju perbatasan, dibantu oleh Riley yang berhasil melacak keberadaan agen misterius tersebut. Mereka berhasil menemukan para agen misterius yang terlihat berusaha kabur menggunakan sebuah perahu. Tetapi saat mereka melihat kehadiran Mac dan kawan-kawan, salah satu agen langsung menggunakan peluru pintar tersebut pada Mac. Dan benar saja, peluru tersebut bisa berubah arah sesuai laser yang diarahkan pengguna. Namun ketika mereka targetkan adalah Mac, peluru justru menembus bagian tubuh dari Opsir Kono ketika ia mendorong Mac menjauhi peluru tersebut. Kemudian dengan seketika Opsir Kono kesakitan akibat peluru pintar tersebut.
Karena ingin membalas budi akibat kebaikan Officer Kono, Mac langsung memutar otak agar menghentikan pergerakan para agen misterius tersebut. Akhirnya ia berhasil menemukan sebuah ide ketika ia meminjam sebuah laser milik salah satu rekan Kono. Mac kemudian merakit laser yang berada pada senjata milik rekan Kono untuk mengecoh sistem peluru ajaib tersebut. Karena menurutnya, jika sistem peluru ajaib yang DARPA rancang akan mengikuti laser terkuat, ia berharap bisa mengecoh peluru tersebut. Setelah benda berhasil terancang, ia mengatakan bahwa harus ada seseorang yang berkorban. Karena ingin membalas budi, akhirnya Mac memutuskan untuk mengorbankan dirinya sendiri guna memancing para agen misterius untuk kembali menembakkan peluru tersebut. Sementara Jack bertugas untuk mengarahkan laser kembali pada mereka ketika peluru pintar telah dilontarkan. Dan ketika para agen misterius kembali melihat Mac, ia langsung menembakkan peluru pintar tersebut. Namun kali ini Mac tak ingin jatuh pada lubang yang sama. Ia langsung memerintahkan Jack mengarahkan laser tersebut pada mesin perahu mereka. Dan hasilnya, peluru tersebut benar-benar terarah pada mesin perahu mereka hingga menyebabkan sebuah ledakan. Setelah ledakan terjadi, Mac dan kawan-kawan langsung menghajar seluruh agen misterius yang sedang berada dalam kondisi tertekan. Dan akhirnya mereka pun berhasil menangkap para agen misterius tersebut, sekaligus kembali mengambil alih proyek 23 milik DARPA. Lalu scene terakhir di episode kali ini menampilkan para tim Phoenix yang memutuskan mengadakan sebuah pesta perayaan atas keberhasilan mereka dalam mempertahankan sebuah proyek rahasia milik negara. Bersama